Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nuridaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai media online. Pengertian media online menurut Romli tahun 2012, media online atau sering disebut cybermedia dapat diartikan sebagai media yang terjadi secara online di situs web, website, internet. Media online merupakan generasi ketiga setelah media cetak dan elektronik. Media online merupakan produk jurnalistik online atau cyberjournalism yang didefinisikan sebagai pelapor fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet. Menurut Romli tahun 2014, media online juga disebut dengan istilah cybermedia karena pola kerja dan pengaksesan informasi mode ini selalu menggunakan media internet komputer. Dengan media internet, layak bisa langsung menikmati produk yang dihasilkan tanpa terkait oleh ruang dan waktu ataupun prosedur baku lembaga penyiar manapun. Bahkan pada saat peristiwa berlangsung, informasi disebut dapat diakses. Menurut Romli tahun 2012 juga dapat memprediksi studi media atau komunikasi massa. Media online termasuk dalam objek kajian teori media baru, neomedia. Pengertian dari media baru yaitu istilah yang mengacu pada jalur untuk mengakses ke konten, isi, atau formal kapan saja, di mana saja, pada setiap pengguna internet. Partisipasi kreatif dan pembentukan komunitas sekitar konten media. Juga aspek generasi real time. Menurut Chun, dalam bentuk bukunya yang berjudul Neomedia, WLD Media mengatakan neomedia merupakan penyederhanaan istilah simplifikasi terhadap bentuk media di luar 5 media massa konvensional, yaitu televisi, radio, majalah, koran, dan film. Saat sifat neomedia adalah cair, fluid, konektivitas individual, dan menjadi sarana untuk menjadi peran kontrol dan kebebasan. Jenis-jenis media online. Secara teknis atau fisik, media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia, komputer dan internet. Termasuk kategori media online adalah portal, website, situs web, termasuk blog dan media sosial seperti Facebook dan Twitter, radio online, televisi online, dan email. Media online berupa situs berita bisa kita klasifikasikan menjadi 5 kategori. Contohnya seperti yang ada di gambar. Yang pertama, situs berita berupa edisi online dan dari berita cetak, surat kabar atau majalah seperti Republika Online, Kompas, Cybermedia, Mediaindonesia.com, Seputarindonesia.com, Pikiranrakyat.com, dan Tribujabar.id. Yang kedua, situs berita berupa edisi online, media penyiar radio seperti Radio Australia, Radio Australia Net AU, dan Radio Netherlands RNL. Yang ketiga, situs berita berupa edisi online, media penyiar televisi seperti ccn.com, antaranet.com, detik.com, dan Pipa News. Yang terakhir, situs indeks berita yang hanya memuat link-link berita dari situs lain seperti Yahoo News, FlashMS.com, Neono, dan Google News. Layanan aplikasi berita secara otomatis menampilkan berita dari berbagai media online. Romli tahun 2012. Jenis-jenis media dari sisi pemilikan atau publisher. Jenis-jenis website digolongkan menjadi 6 jenis. Yang pertama ada Neo-Origin websites, yaitu situs lembaga persatuan atau penyiar, misalnya edisi online, surat kabar, televisi, agen berita, dan radio. Selanjutnya, Commercial Organization websites, situs lembaga bisnis atau perusahaan seperti manufacturing, retailer, dan jasa keuangan, termasuk toko-toko online, online store, dan bisnis online. Selanjutnya, website pemerintah di Indonesia ditandai dengan
domain.go.id seperti Indonesia Go.id, Portal Nasional Indonesia, Satnek Go.id, dan DPR Go.id. Website kelompok kepentingan interest group termasuk website ormas, parpol, dan LSM. Yang selanjutnya website organisasi non-profit seperti lembaga, amal, atau grup komunitas. Selanjutnya personal website blog Romli 2012. Ciri-ciri media online. Yang pertama ada komputer definisi komunikasi, email, chatroom berbasis avatar, komunikasi forum, transmisi gambar suara, word, web, blog, dan lain-lain, sosial jaringan situs, dan telepon seluler. Cara-cara baru untuk mendistribusikan dan mengkonsumsi teks media ditandai dengan interaktivitas dan format hypertekstual, word, web, CD, DVD, podcast, dan berbagai platform komputer. Yang ketiga ada virtual realitas, lingkungan simulasi dan ruang representasional mendalam. Yang keempat, berbagai seluruh transformasi dan dislokasi media didirikan dalam seperti fotografi, animasi, televisi, jurnalisme, film, dan bioskop. Lister tahun 2009. Fungsi media online. Yang pertama ada fungsi informal, fungsi sosialisasi, fungsi motivasi, fungsi diskusi dan perdebatan, fungsi pendidikan, fungsi memajukan kebudayaan, fungsi hiburan, fungsi integrasi. Wijaya tahun 1993. Karakteristik media online. Multimedia dapat memuat atau menyajikan berita informasi dalam bentuk teks, audio, video, grafis, dan gambar secara bersamaan. Aktualitas berita info aktual karena kemudahan dan kepercayaan penyajian. Selanjutnya cepat, begitu diposting atau diupload langsung bisa diakses semua orang. Yang keempat, update, pembaruan updating informasi dapat dilakukan dengan cepat baik dari sisi konten maupun redaksional. Misalnya kesalahan ketik atau ejaan. Kita belum menemukan istilah ralat di media online sebagai sering muncul di media cetak. Informasi pun disampaikan secara terus-menerus. Selanjutnya, kapasitas luas. Halaman web bisa menampung naskah sangat panjang. Selanjutnya, fleksibilitas. Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja juga. Jadwal terbit update bisa kapan saja setiap saat. Luas. Penyangguan seluruh dunia yang memiliki akses internet interaktif dengan adanya fasilitas kolom komentar dan chatroom. Terdokumentasinya informasi tersimpan di bank data, arsip, dan dapat ditemukan melalui link, artikel terkait, dan fasilitas cari share. Hyperlink add, sering terhubung dengan sumber lain. Link ads yang berkaitan dengan informasi tersaji. Romli tahun 2012. Keunggulan media online. Yang pertama yaitu ada neo-pengalaman tekstual, jenis baru, genre dan bentuk tekstual, hiburan, kesenangan, dan pola konsumsi media game, komputer, simulasi, efek khusus bioskop. Yang kedua, cara-cara baru untuk mewakili dunia. Ada media yang dengan cara-cara yang tidak sesuai jelas didefinisikan, menawarkan kemungkinan representasional baru dan pengalaman lingkungan virtual imersif, layar berbasis multimedia interaktif. Hubungan baru antara Yang ketiga ada hubungan baru antara subjek, penggunaan, dan konsumen, dan teknologi media. Perubahan dalam penggunaan dan penerimaan gambar media komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam arti yang didefinisikan dalam teknologi media. Yang keempat, pengalaman baru tentang hubungan antara perwujudan identitas dan komunikasi bergeser dan pengalaman pribadi dan sosial dari waktu, ruang, dan tempat. Di kedua, skala lokal dan global yang berimplikasi pada cara di mana mengalami diri dan tempat kita di dunia. Yang kelima, konsep baru hubungan tubuh biologis kepada media teknologi, tantangan untuk berbagai yang diterima antara manusia dan buatan, alam dan teknologi, tubuh dan media sebagai praktis teknologi nyata dan virtual. Yang keenam, terakhir, pola-pola baru organisasi dan produksi menyusun kembali dan integrasi yang lebih luas dalam budaya media,
industri, ekonomi, akses, kepemilikan, kontrol dan regulasi Lister tahun 2009. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai tentang media online. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rizky Nurhidayah izin mengakhiri materi yang bisa saya sampaikan. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.